Apalagi memilih pemimpin, ini udah jelas nggak lebih baik, tapi kenapa Anda mengkampanyekan ini? Mana yang kira-kira untuk Indonesia 5 tahun ke depan yang paling pas? Karena pemimpin itu cermin dari yang dipimpin. Jadi gimana nih Kiai? Ibaratnya sekarang ini, karena dalam beberapa hari lagi jari ini akan melakukan sesuatu yang bisa dibilang kalau sudah dari obrolan barusan ini tanggung jawabnya besar, dan juga bukan hanya 3 menitnya itu, setelahnya akan jadi besar. Kira-kira kriteria pemimpin yang terbaik itu gimana Kiai? Yang mungkin bisa jadi bahan analisa dalam beberapa hari terakhir ini gitu Kiai. Kalau mengutip dari yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, pasti kriteria pemimpin itu kembali kepada sifat Rasulullah SAW. Nabi itu sifat sindik, jujur. Mari kita cari dari yang 3 ini mana yang paling jujur. Yang paling jujur dari yang paling jujur. Kemudian setelah sindik ini pertama menjadi landasan. Karena semuanya kalau sudah nggak jujur itu bisa menjadi berabe. Ya, dia akan menjadi rusak semuanya. Karena berasal dari soal jujur dan kepentingan kita untuk membangun karakter kejujuran. Itu menjadi sifat. Kemudian yang kedua adalah amanah. Mana di antara yang 3 calon ini yang paling bisa mengemban amanah? Mereka sudah punya track record masing-masing. Mana secara pengalamannya yang paling amanah? Kalau yang mungkin pendatang baru nggak pernah memimpin, kita nggak bisa melacak. Sekarang kan jejak digital nggak bisa diingkari. Iya, benar. Itu baru jejak digital. Kemudian namanya jejak kebijakan, itu nggak bisa diingkari. Mereka masing-masing, namanya Pak Anies pernah jadi gubernur, Pak Ganjar pernah jadi gubernur, lalu Pak Prabowo sudah pernah menjadi Menhan, ya, dan juga pemimpin partai. Mari lihat dari kebijakannya masing-masing, ini mana yang paling amanah di dalam mengemban konstitusi kita, mengemban sumpah jabatannya, mana yang lebih banyak berpihak kepada rakyat. Tabligh, siddiq, amanah, tabligh. Yang ketiga ini apakah mana yang bisa komunikasinya lebih nyaman? Tabligh, ya. Kan kita tidak hanya bikin kebijakan, tapi mengkomunikasikannya. Mana yang lebih baik komunikasi? Kemudian mana yang bisa diakses semua kebijakan oleh masyarakat. Karena sekarang kan mulai kepemimpinan, masyarakat kepengen tahu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Siddiq, amanah, tabligh, lalu fatona, mana yang paling cerdas. Tiga-tiganya tidak parsial. Tidak hanya siddiq saja, tidak hanya amanah saja, tidak hanya tabligh. Tapi fatona itu ada satu kesatuan dari 4. Kalau umpamanya siddiqnya minus, apakah amanahnya bagus, apa tablighnya bagus, fatonahnya apa enggak. Itu bisa dilihat dari 4 unsur ini, dari 3 calon. Mana ketika akumulasi nilainya yang paling tinggi. Ketika ini sudah yang paling tinggi, mana ditarik lagi. Mana yang kira-kira untuk Indonesia 5 tahun ke depan yang paling pas. Karena pemimpin itu cermin dari yang dipimpin. Saya contoh paling kecil. Kalau saya sini pimpinan pesantren, ya karena saya kiai. Jadi kan nggak mungkin umpamanya pesantren pimpinannya adalah umpamanya ketua preman. Iya, benar-benar. Ya begitu juga kiai nggak mungkin jadi ketuanya preman. Jadi preman pasti pimpinannya preman. Kiai ada pimpinannya dari status pendidikan kiai. Pimpinan apa? Sepak bola pasti adalah dari kalangan pesepak bola. Jadi pemimpin itu adalah mencerminkan dari orang-orang yang dipimpin. Maka sistem demokrasi itu ada korelasinya dengan pandangan Islam. Dipilih siapa suara terbanyak. Mungkin kita nggak suka, mungkin kok bisa itu yang dipilih ya. Ya mungkin mayoritas pemilih kita seperti itu karena one man one vote. Iya benar. Ya, suara profesor dengan suara yang mohon maaf namanya orang yang tidak lulus SD. Gitu. Anggaplah perusahaan antar manajer, dirut dengan cleaning service, nggak beda suaranya. Meskipun yang ini melalui kontemplasi pemikiran tadi untuk mencari yang terbaik, sementara ini yang penting nyoblos, pas dibuka dicoblos. Kadang-kadang nggak lihat. Ya, tapi sama bobotnya ya. Bobotnya sama.
Beberapa teman ada yang terpilih sebagai anggota DPD itu karena hanya ketika dibuka dia gambar pertama. Jadi males ngeliat yang lain langsung dicoblos. Akhirnya dia yang jadi. Ada yang begitu kemarin itu. Posisi menentukan prestasi. Itu. Jadi jangan terlalu dia agak bulat cara memilih. Ada orang yang paling sederhana. Mungkin sampai sekarang belum tahu siapa yang mau dipilih. Pas dibuka mana yang dilihat pertama, langsung dicoblos. Kayak semacam insting aja. Yeah. Oleh karena itu kewajiban kita termasuk Mas Ari Untung dengan cara begini kan edukasi pada masyarakat. Ada tanggung jawabnya loh. Jangan main-main. Yeah. Ayo kita tentukan nasib Indonesia dengan cara kita jujur sesuai hati nurani kita, mana yang baik lalu kita pilih. Yang terbaik lah, semua baik. Yang terbaik untuk kita pilih. Aduh, ini menarik nih. Jadi memang kisi-kisinya paten banget itu barusan saya dengar ini. Memang sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah SAW, Masya Allah luar biasa ya. Saya juga jadi teringat ada satu quote itu mengatakan begini kayak ya. Memang ketika tadi ngomongin tablik tadi itu, sekumpulan kelinci yang dikepalai singa lebih menakutkan dibanding sekumpulan singa dikepalai kelinci. Itu. Artinya betapa pentingnya seorang pemimpin gitu ya. Kalau kita punya kiblat ya, artinya punya panutan lah, punya semacam gambaran yang perlu kita ikuti itu siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah itu coba bisa bayangkan. Bilal. Ya mohon maaf, Bilal itu dari budak sahaya. Tampangnya juga tidak mempesona. Tapi Rasulullah bisa mengangkat dia menjadi orang yang legend dengan adhannya. Gitu kan. Banyak di sekitar Nabi itu bukan orang-orang hebat sebenarnya, kalau sedang memang sudah hebat kan gitu. Tapi sekarang ini kadang-kadang awalnya seperti Umair itu tidak orang-orang yang terhebat Umayyah, tetapi ketika bersama dengan Nabi dia menjadi hebat. Jadi seorang pemimpin itu bukan karena memimpin orang yang hebat-hebat, tapi bagaimana ketika dipimpin oleh seorang pemimpin itu menjadi hebat. Itu pemimpin. Nah, biasanya arah sebuah bangsa, arah sebuah organisasi, perkumpulan, itu tergantung pada pemimpinnya. Kenapa? Karena dia yang bisa bikin kebijakan. Arahnya keputusan itu ada di situ. Iya benar. Ini ada keputusan, ada 5 pilihan keputusan. Seorang pemimpin itu bukan pekerja. Iya. Ya, bukan pemimpin itu bukan karena dia di pinggir jalan, datang. Itu sekedar tahu seperti Sayyidina Umar itu pengen tahu bagaimana kondisi masyarakat, takut ada yang lapar, survei. Tapi bukan di jalanan, tapi dia bikin keputusan. Yeah. Jadi keputusan itulah yang akan menentukan nasib dari sebuah bangsa atau sebuah perkumpulan atau sebuah organisasi. Itu fungsinya pemimpin. Maka maju tidak maju sebuah kelompok atau negara, itu tergantung pemimpin. Jadi namanya singa semua siap menerkam, tapi di depan kelinci nggak berani perang, akan pulang semua nih singanya semua. Yang benar kenapa singanya nurut sama kelinci kan? Itu kenapa nurut? Karena di sini mungkin tidak ada yang mau tampil sebagai pemimpin. Makanya tidak boleh dalam satu perkumpulan tidak ada pemimpin itu. Akan lebih rugi. Ya, pemimpin zalim pun lebih baik daripada suatu komunitas nggak ada pemimpin. Maka saya bilang golput itu haram di situ. Kalau golput Indonesia nggak ada yang memilih, kan cuma sebagian Pak. Ya, kalau ini menjadi gerakan anti memilih, partisipasi kita kan nggak ikut apa-apa gitu loh. Nah kalau nggak ada pemimpin, 1 jam itu lebih berat daripada pemimpin zalim meskipun 1000 tahun. Menarik analoginya kayak ini. Berarti kalau kayak mobil lagi jalan, supirnya nggak ada, itu lebih bahaya. Lebih bahaya daripada supirnya masih ugal-ugalan. Mendingan ugal-ugalan, tapi ada supir kan? Ada supir, daripada nggak ada supir udah pasti dia nggak bisa dikendalikan. Contoh kecil aja, nggak ada pemimpin, siapa yang akan mengatur kepolisian? Siapa yang mengatur tentara? Siapa yang mengatur hakim? Padahal nggak ada pemimpinnya. Menarik nih. Maka tidak boleh dalam satu perkumpulan ada 3 orang yang tidak ada pemimpinnya. Kayak begini teman tim harus ada pemimpinnya. Nggak boleh umumnya jalan 5-10 orang nggak ada pemimpinnya. Ini pasti kocar-kacir. Iya. Nggak tahu mau kemana, ketemu di mana gitu ya. Itu jadi pemilihan presiden legislatif itu adalah sunnatullah. Sunnah Allah yang Allah berikan kepada kita. Tinggal mana sistem yang paling baik yang bisa kita sepakati. Kemudian kalau sudah ada sistem, kemudian dicari orang siapa yang paling tepat untuk kita pilih. Nah, sekarang ada yang unik nih kayak ini. Sepertinya masyarakat Indonesia ini agak rancu menentukan mana yang jadi popularitas dan elektabilitas itu seolah-olah sama.
Iya. Elektabilitas kan sesuatu yang memang kualitasnya dan sesuai dengan sudah diketahui lah kualitasnya gitu ya. Kalau popularitas kan semua orang udah gampang viral sekarang gitu. Iya. Nah ini tentunya bagaimana caranya kayak untuk memilah itu nih masyarakat? Itu saya sebenarnya beda antara viewer dengan follower. Ya benar. Iya benar. Dulu itu kiai-kiai itu banyak followernya, nggak banyak viewernya. Benar. Sekarang influencer tuh banyak viewernya meskipun nggak banyak followernya. Iya. Jadi kalau viewer tuh orang yang penting tahu, ngerti, ada nama. Tapi apakah dia simpati? Jadi elektabilitas itu tidak paralel dengan popularitas. Popularitas hanya dikenal, tapi elektabilitas adalah orang yang memilih. Dikenal tapi kayak ada keterkaitannya. Keterkaitan untuk memilih, dia mengagumi, dia ada kecocokan, itu ada elektabilitas. Tapi kalau popularitas, mungkin ada orang yang sangat menjengkelkan, tahu semua nama orang ini menjengkelkan. Tapi ini nggak pengen, jangankan milih, denger aja malas orang. Tapi orang tahu itu namanya populer. Menarik. Tapi kalau elektabilitasnya, mungkin tidak banyak viewernya, nggak banyak orang kenal. Tapi setiap orang yang kenal mau memilih dia. Makanya kan nggak banding paralel, nggak paralel kadang-kadang. Orang yang nggak dikenal pas nyalon legislatif nggak kepilih. Karena orang memang cuma tahu tapi nggak mau milih. Tapi mungkin orang nggak dikenal, tapi dia anggota dewan. Karena di sekup dapilnya dia diterima dan mau dipilih. Jadi sebenarnya dua hal yang nggak sama tapi terlihat hampir sama gitu ya? Hampir sama tapi tidak sama. Kan nggak mungkin ada elektabilitas tanpa orang itu dikenal, iya. Tapi belum itu populer kan gitu. Tetapi tidak setiap orang yang dikenal kita akan memilih, belum tentu. Kayak literasi sama closing lah kalau dalam ilmu marketing itu. Semua tahu produk itu, tapi bisa di closing apa enggak? Bisa ada yang transaksi apa enggak? Ternyata kan belum tentu juga. Diiklanin sih iya. Tapi belum tentu beli orang. Belum tentu orang. Benar. Nah kalau sudah beli pasti karena tahu atau karena ikut-ikutan bisa saja. Tapi minimal tahu barangnya. Udah tahu dulu ketika kemudian kepo baru pengen tahu lebih dalam. Lebih dalam gitu. Jadi tidak paralel orang yang populer kemudian pasti dipilih itu belum tentu. Tapi orang yang dipilih minimal yang milih itu kenal. Kalau nggak kenal berarti milihnya mabok dia. Kayak tadi tuh ya paling depan doang. Paling depan dipilih dia jadi. Nah ada lagi nih Kiai. Kalau zaman sekarang ini kan zaman sosial media ya. Jadi orang mudah untuk mengakses apapun gitu. Dan orang seperti masing-masing seperti punya media sendiri juga gitu ya. Saking banyaknya ini orang bisa ngomong apa aja gitu ya. Nah apalagi di kontestasi politik capres ini nih, itu perang medianya luar biasa Kiai gitu ya. Ada yang tiba-tiba mungkin dibatikin gitu prestasinya kayaknya macam-macam. Tapi ya kemudian juga ketika nyerang yang berseberangan juga habis-habisan gitu. Nah kemudian kata-kata komen itu udah kayak nggak ada adab sekarang kayak. Maksudnya semudah itu orang meluncurkan sesuatu antara jempol sama handphone dekatnya jaraknya dekat nih. Mau sekelas mau itu presiden, mau itu menteri, mau itu apa itu mudah mereka tuh ngomong seenaknya gitu. Kalau dulu mungkin hilang tuh kayak itu. Sekarang gampang gitu ngomong orang. Ya dulu hilang kan karena masih 1-2. Kalau udah kebanyakan bisa dihilangin semua kan nggak mungkin. Ya karena udah terlalu banyak. Terlalu banyak kan kemudian. Itu sekarang disebut dengan netizen journalism. Jadi setiap netizen itu jadi jurnalis. Dia bisa meliput dirinya sendiri, bisa menyebar karya sendiri, bisa juga menyebarkan mempropaganda dari yang dia inginkan. Jadi semua orang ada. Makanya di MUI itu melakukan fatwa namanya fikih media sosial. Bagaimana kita berinteraksi dengan media sosial yang baik. Semua kan bisa seperti halnya sekarang masuk YouTube bisa. Disiarin sendiri, diviralkan sendiri bisa. Bahkan mungkin bisa satu sendiri dipegang sendiri HP-nya, ngomong sendiri, disebarkan sendiri. Udah nggak butuh yang lain gitu. Nah di situ sebenarnya ujian bagi Muslim tarku malaya nih. Ya min husni islamil mar'i tarku maya. Termasuk Islamnya orang itu kalau dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah kalau kita larut di dalam situ termasuk Muslim yang tidak baik sebenarnya. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerapkan tentang karakter kita di dalam menerima informasi. Makanya kalau Al-Quran memberitakan tentang tabayun, fatabayun, antusibu kaum bijahalati, fatusbi'u ala ma fa'altum nadim. Coba kalau ada apa-apa informasi itu jangan Anda
terlalu cepat lah reaksi atau Reaktif gitu ya? reaktif atau respon. Atau termasuk kita membuat sehingga orang menjadi masalah. Gitu. Khawatir dengan informasi kita ini menyebabkan ada orang yang tersakiti, ada orang yang terlukai, mungkin ada orang sampai menyesal, ya, kesedihan yang terus-menerus gara-gara ulah kita. Oleh karena itu kita memahami media sosial itu sebagai ya pisau bermata dua. Satu sisi bagi kita seperti begini, hanya berdua begini, lalu teman-teman yang hadir seadanya ini bisa lebih nyebar lebih banyak menjadi maslahah. Tapi ada juga kan yang dengan begini menyebarkan keburukan malah menjadi mafsadah sekian banyak. Oleh karena itu di kita pandai-pandailah kita ini memainkan media sosial itu untuk kebaikan. Jangan sampai larut di media sosial. Bahkan mungkin nggak sedikit lah orang tidurnya nggak pernah nyenyak karena mau tidur membaca status, story dan seterusnya, kebawa tidurnya nggak nyenyak. Pas bangun buka lagi story, buka lagi status teman-teman. Kalau lagi enak kita nggak mikir dengan orang yang enak. Kalau pas kita lagi sedih, ada orang jalan-jalan, ada orang dilantik naik pangkat, ada orang susah. Itu kadang-kadang ada orang, apalagi seangkatan. Dulu kan seangkatan mas saya dia. Saya tuh sedih, rumah belum punya, mobil belum punya. Kok teman sudah punya rumah, punya mobil, udah pergi ke Amerika, pergi jalan-jalan kemana. Itu bisa sakit loh, bisa dia balik itu tidurnya nggak nyenyak, malah mungkin nyalain di sebelahnya suaminya. Ini gara-gara bersuami ini nih saya nggak naik-naik. Jadi sebenarnya kita harus memanage juga karena kadang-kadang yang pastilah bukan yang diupload itu yang baik-baik dari orang kan, yang sedihnya nggak diupload. Sementara kita merasakan yang sedihnya, baiknya nggak disyukuri. Akhirnya dengan media sosial bukan tambah baik dia, tapi tambah banyak ratapan itu. Makanya meninggalkan yang tidak perlu, seperlunya saja menggunakan media sosial, kepentingan kebaikan. Ini jangan sampai habis waktu dengan media sosial. Apalagi kita larut kena hoax di media sosial lebih parah lagi. Lalu meresponnya dengan ghibah dan fitnah di media sosial tambah parah lagi. Jadi media sosial ini ya mau tidak mau nggak bisa kita hindari, satu yang niscaya. Tapi bagaimana kita bisa sebaik mungkin memperlakukan dan kita tidak larut oleh media sosial. Wah, itu dia, ini nasihat yang luar biasa. Ya ibaratnya memang sekarang banyak di zaman sekarang ini banyak yang orang hidupnya buat sosial media gitu bahkan. Bisa nggak bisa tidur karena selain yang Kiai bilang tadi, ada yang bingung besok mau ngepost apa yang ada di makanya kami sosial media buat kita komedian aja Kiai. Karena ya udah riwah sih sebenarnya kehidupannya sekarang ini, jangan sampai kita tambah jadi elemen-elemen yang memperkeruh keadaan. Kesian juga memang. Tapi memang sekarang ini teman-teman semuanya banyak hal yang ini banyak ilmu yang kita dapat ini, banyak kisi-kisi yang sudah kita dapat, mudah-mudahan di beberapa waktu ke depan ini mempermudah kita untuk kemudian dalam menentukan calon pemimpin kita gitu sesuai dengan apa yang diutarakan Kiai. Oh ya tadi saya ada yang lupa Kiai. Tadi kan nanya ke orang, jangan yang ke tips segala macam. Kita perlu istiqoroh juga nggak Kiai sebelum kita nyoblos itu? Nggak perlu. Istikharah itu lebih banyak soal kepentingan pribadi. Mas Ari Untung memilih calon istri, kalau udah punya istri, atau lagi gitu, banyak ya. Nanti ibu malah mau mencari calon menantu, itu istikharah. Pekerjaan, istikharah. Itu kepentingan pribadi minta petunjuk pada Allah. Tapi yang kepentingan sosial begitu, itu tidak korelatif dengan istikharah. Yang bisa adalah melacak track record orang. Karena ini udah bisa dirasionalkan. Jadi gak usah istikharah mana yang paling baik ya Allah. Tapi kalau bingung saya bukan istikharah, nanya sama orang. Ya, nanya siapa yang paling tepat. Tapi apakah dilarang ya kalau istikharah ya silahkan. Boleh-boleh saja. Tetapi ini wilayahnya rasional, bisa dilihat, bisa didiskusikan. Bisa juga diperdebatkan. Mungkin juga bisa satu saat kita bertukar pikiran dengan yang lain gitu ya, untuk memilih mana yang paling tepat itu kondisi. Kadang-kadang ini persoalan Indonesia soal korupsi, maka carilah orang yang pandai dan berani memberantas korupsi.
Indonesia ini butuh mengentaskan kemiskinan. Berarti cari orang yang pintar dagang yang bisa mensejahterakan. Indonesia ini butuh tentang bagaimana peningkatan SDM. Maka dicari pemimpin yang itu SDM-nya bisa dieksplor, bisa ditingkatkan. Jadi sebenarnya pemimpin itu harus mencerminkan kebutuhan orang-orang yang dipimpin. Jadi bisa saja ini orang bisa mensejahterakan, tapi orang nggak butuh sejahtera. Tapi butuh apa? Membutuhkan tentang pendidikan, membutuhkan tentang kesehatan. Jadi orang itu akan pas pada waktunya, di mana dan pada tempatnya. Jadi pemimpin itu tidak, wah ini karena orang pinter semata kemudian bisa semuanya, enggak juga. Jadi tergantung kepada kondisi umat membutuhkan pemimpin seperti apa. Makanya pemimpin adalah cermin dari orang-orang yang dipimpin. Berarti kalau kita ingin satu profil sosok tertentu mesti memantaskan diri berarti. Mestinya warganya juga berarti pemimpin yang ada itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Masya Allah. Kan susah ya orang intelektual, profesor, suruh mimpin di pasar. Dia profesor, pemilihan tentang kepala pasar. Bukan tupoksinya beliau. Bukan tupoksinya, kalau dengan orang-orang yang sudah biasa mengatur pasar itu, mungkin dia nggak berpendidikan. Dia nggak berpendidikan bisa mengalahkan profesor. Profesornya umumnya sains, suruh ngatur pasar. Bukan berarti profesor itu bodoh, tidak. Tapi ya masyarakat yang mau dipimpin ini yang tepat adalah mantan-mantan preman pasar umpamanya, atau manajer-manajer pasar umpamanya. Jadi satu tempat itu memang memilih pemimpin sesuai dengan cermin masyarakatnya itu. Wah, keren juga sih itu ya. Jangan sampai kita mungkin terlalu halu gitu ya, berarti sesuatu yang kejauhan gitu. Iya. Katanya belum butuh kitanya. Nah, satu hal nih Kiai sebelum kita tutup Kiai. Ini pertanyaan yang kayaknya tepat nih kalau diluncurkan ke Kiai, karena Kiai juga salah satu ketua MUI juga, kemudian juga ketua pendidikan di bagian pendidikan di NU juga. NU ini selalu ada di kancah perpolitikan nasional, karena memang jumlahnya kan ibaratnya sangat luar biasa banyak itu di Indonesia gitu ya. Nah, menyingkapi sekarang ini dari setiap calon ini ada nuansa NU-nya nih. Nah, bagaimana sih sikap NU dengan hal ini? Pertama, NU itu memang lahir dari situasi politis. Jadi ketika NU berdiri pertama kali memperjuangkan ideologi, karena memang secara gerakan politik di Hijaz saat itu menghilangkan ideologi yang dijunjung oleh NU seperti Hazanah. Jadi itu kerangka ke NU. Kemudian kiai-kiai itu pasti dia juga secara tidak langsung pasti juga bersentuhan dengan politik, mempengaruhi masyarakat. Masyarakat mau ngaji, masyarakat mau didakwain, itu kan pasti bersentuhan dengan politik. Yang ketiga, jumlah yang besar NU itu pasti bagi orang yang pengen cari dukungan, ya apalagi sekarang pilihan langsung, pasti datangnya ke NU. Nah, oleh karena itu NU pernah jadi partai politik, ya. Kemudian pernah ya? Pernah, tahun 55 kan NU sebagai partai politik. Setelah itu menarik diri, NU tidak lagi sebagai partai politik. Tetapi pas ketika reformasi kemarin, NU bikin PKB. Partai politik NU itu secara politik di PKB. Tapi NU juga pernah masuk di dalam gabungan di P3. Ketika difusi dulu seluruh partai-partai Islam itu dijadikan satu jadi P3, NU termasuk adalah orang yang mendukung di P3. Tapi pas ketika itu zaman Soeharto runtuh, ada kewenangan, ada euforia kemerdekaan untuk bikin partai politik, bikin PKB. Dan Gus Dur sendiri yang memimpin saat itu, gitu ya. Nah, partai politik ini belakangan menjadi tidak otomatis adalah NU, karena NU tidak berpolitik. Yang berpolitik partainya adalah PKB. Nah, sampai sekarang yang dipilih NU adalah netral, tidak berpolitik secara institusi. Tapi hak pribadi, makanya kalau saya mau berpolitik, kemudian beberapa teman rumahnya yang sekarang pengurus NU, silahkan berpolitik, tapi jangan bawa-bawa nama NU. Makanya mereka dinonaktifkan secara kepengurusan. Hak pribadinya, itulah NU itu masing-masing punya independensi di wilayahnya masing-masing, sehingga punya pilihan yang beda-beda. Dan itu memang sengaja oleh para calon itu ya dipecah. Kalau dia masuk ke sini, yang NU, cari orang NU yang tidak ke sini, ambil ke sini. Sehingga NU tak pernah bulat pada satu
calon. Jadi ada 01, pokoknya ada orang NU ya. Kenapa? Ada PKB pasti banyak orang NU yang ke 01. Kemudian di 02 ada Habib Lutfi, udah jelas di situ di 02 itu ada beberapa kiai yang lain, namanya kayak Gus Ali, namanya masuk di 02. Udah jelas dia ada kiainya. Di 03 juga jelas banyak kiainya ya kan. Ada Pak Mahfud di situ ya? Ada Pak Mahfud di situ juga. Warga NU lah, orang Madura kan pasti NU dulu baru lahir. Setelah Mukarram baru masuk Islam. Iya benar. Lah dari sebelum lahir orang Udah NU. Udah NU dia. Udah NU baru lahir dia. Baru lahir udah NU dia. Baru Mukarram baru masuk Islam dia. Bahasa bercanda. Itu udah ada NU-nya semua. Jadi kayak sengaja memang dalam perpolitikan nasional ketika pemilihan langsung itu menjadikan bagaimana NU itu tetap masuk di dalam calonnya dia. Nah, minusnya NU tidak bersatu, NU tidak utuh. Tapi plusnya manapun yang menang, ya tetap NU yang menang. Jadi, ada yang jagain gitu? Artinya apa? Orang NU itu bisa bermain politik praktis, tapi yang tadi awal, NU sebagai lembaga, dia berbicara soal politik keadaban. Jadi bukan siapa yang menang, kita hanya nitip Indonesia yang menang, Indonesia yang maju. Jadi siapapun nanti yang terpilih pasti adalah dalam rangkulan NU secara kelembagaan, karena bagaimana memajukan Indonesia ke depan. Itu yang kita lakukan. Tapi secara individu, ya manapun yang menang pasti ada orang NU-nya yang menang. Tapi PBNU-nya, artinya kepengurusan NU-nya, lembaganya tetap tidak berpolitik, pilihannya tetap adalah netral. Tapi hak politik pribadi kan nggak bisa kita halangi. Oh ya. Dan itu diberikan kebebasan. Yang penting Anda nonaktif, jangan sampai Anda masuk ke suatu calon bawa nama NU. Tidak boleh ada deklarasi di kantor NU gitu. Anda secara pribadi silakan. Merapih ya, ibaratnya kalau mencalonkan diri berarti nggak menjabat di situ. Iya menjabat gitu. Jadi nonaktif, kita tidak dikeluarkan nonaktif. Nanti setelah selesai diaktifkan kembali. Biar dalam pada proses itu tidak bawa nama NU, tapi kepentingan pribadinya. Yang kita titipkan dari NU, siapapun di partai manapun, di calon manapun, tolong bawa tentang kemajuan Indonesia dan kemenangan Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Ini banyak nih kisi-kisinya. Ini daging semua teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan menonton ini tambah jelas pilihan kita masing-masing sesuai dengan semacam tadi itu pakem yang disediakan sama Ustadz untuk mempermudah pilihan tadi ya. Tapi Kiai nyoblos kan? Pasti nyoblos. Nyoblos ya. Pasti milih. Kan tadi kan haram kalau nggak milih. Oh nggak milih haram ya. Mau nyebutin nggak Kiai angka berapa? Tidak, nanti yang perlu ke saya silakan japri. Kan ketika milih rahasia. Iya benar. Semua milih ketika masuk di bilik suara kan rahasia. Iya. Saya melakukan itu. Jadi saya akan milih dan saya serahasia di bilik suara itu. Tapi kalau ada orang bingung, Mas Ari, saya milih yang mana? Kayak japri aja saya nanti jawab. Waduh, Masya Allah. Langsung ya DM Ustadz kalau gitu ya. Guys, ini mudah sekali ternyata. Kita pikir mungkin agak sedikit sulit untuk menentukan karena semua yang tampil sebagai calon presiden dan wakil presiden adalah anak-anak bangsa, mereka yang sudah terbaik tentunya itu juga. Dan juga ada beberapa kriteria yang tentunya juga tadi sudah dibeberkan oleh Kiai ya. Sifat Rasulullah SAW, yaitu ada sidik, amanah, tabligh dan juga fatonah. Isi aja formulirnya dibandingkan semuanya itu mana yang kira-kira secara skor menurut penilaian teman-teman yang paling tinggi gitu ya. Dan ini tentunya karena semua sudah baik, kita pilih yang paling baik ya Kiai ya. Jadi tidak tanpa mengecilkan satu dengan yang lainnya, dan semuanya ternyata pernah menjabat. Tadi Kiai bilang yang dipilih ini sudah memimpin. Jadi bagaimana cara memimpinnya, tinggal kita lihat aja track recordnya bagaimana cara memimpin masing-masing. Ada yang di wali kota, ada yang di kementerian, ada yang gubernur, pokoknya sudah semudah itu. Jadi mudah-mudahan nggak bimbang lagi teman-teman semuanya. Pilihan-pilihan terbaik mudah-mudahan akan menjadi kebaikan masa depan Indonesia. Amin. Bismillah. Biasa nih. Jazakallah khair. Hayakumullah. Waduh, Masya Allah, ini daging luar biasa. Sedikit pesan untuk ini Kiai, adem-ademan abis nyoblos biasanya biar nggak tegang lagi. Ya teman-teman sekalian, kita kan sudah berkali-kali bagi mungkin usia seperti saya nyoblos. Mungkin ada yang baru nyoblos pertama kali ya kan, bagi teman-teman yang Gen Z itu. Jangan lupa
niatin bahwa mencoblos ini adalah untuk kebaikan Indonesia. Kalau saya tidak bisa jadi pemimpin, maka menjadi orang yang dipimpin yang baik. Kemudian mensupport terhadap pemimpin. Memulai cara bagaimana mensupport pemimpin adalah dari cara memilih pemimpin ini. Pastikan itu berangkat dari hati nurani, dalam ijtihad kita itu yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Kalau itu bisa kita lakukan, niatkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah kita punya pemikiran, proses diskusi, kontemplasi, lalu ini yang terbaik, udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bari udah lepas dari kewajiban karena memang kita memilih yang menurut kita terbaik. Tapi selesai itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Ini keren banget ya. Jadi teman-teman semuanya, kadang-kadang pilihan kita nggak menang. Pada saat kemudian yang kita pilih nggak menang, yang menang pilihan yang lain, tetap kita harus patuh dan juga menghormati pilihan itu ya. Nah, kita ini memilih bukan karena memilih karena kemenangan, atau bukan memilih memastikan yang pilihan kita yang menang. Tapi kita memilih karena kita yakin itu yang benar. Oleh karena itu, kalau karena kita yakin benar, maka bukan hanya persoalan menang di dunia, tapi juga kita ada pertanggungjawaban di akhirat. Jadi kalau Keren. yang kita pilih itu menang, berarti kita dapat di dunia dan juga di akhirat. Tapi minimal kita memberikan gambaran keteguhan prinsip kita untuk memilih yang benar, bukan untuk yang menang semata. Masya Allah, ini baru nih kayaknya. Besok saya pakai nih kayaknya buat postingan, ini keren. Waduh, sekali lagi jazakallah khair Ustaz untuk waktunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang akan menjadi pelajaran dari antum, insya Allah. Mudah-mudahan juga akan tercerahkan masyarakat Indonesia, apalagi kita ini yang masih mungkin dalam kebingungan atau juga mungkin masih pilihannya ini belum jejak ya. Kira-kira mana sih yang lebih dibutuhkan oleh negara kita tercinta ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung, dan semoga kita doakan guru kita selalu dalam keadaan sehat, dilindungi Allah, dan juga terus memberikan masukan-masukan yang luar biasa buat bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.